Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Setiawan SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang kami sayangi. Terlebih dahulu izinkan kami kelompok 13 memperkenalkan diri. Saya Gilang Aulia Paramita sebagai moderator dan sekaligus pemateri kedua, serta rekan saya pemateri pertama Siti Munawaroh. Pada presentasi ini, kelompok 13 akan mempresentasikan tentang memori. Baik, untuk mengefektifkan waktu, maka presentasi dimulai. Dipersilakan kepada pemateri pertama ialah Siti Munawaroh untuk menyampaikan materi presentasi. Dimohon kepada teman-teman menyaksikan video ini dengan sungguh-sungguh dan seksama. Dalam memori terdapat 3 pembahasan. Pertama ialah macam-macam memori, yang kedua pembentukan dan pemakaian memori, dan yang ketiga ialah penyimpanan memori. Macam-macam memori. Menurut Penfield dan Robert, tahun 1959, halaman 228 sampai 230. Terbagi 3, yaitu memori pengalaman, memori konseptual, dan memori kata. Yang pertama, memori pengalaman. Memori pengalaman adalah memori yang berkaitan dengan ihwal-ihwal di masa lalu. Makin bermakna suatu pengalaman, makin lama memori itu disimpan dan diingat. Yang kedua, memori konseptual. Memori konseptual adalah memori yang dipakai untuk membangun suatu konsep berdasarkan fakta-fakta yang masuk. Setelah anak diperkenalkan dengan konsep kupu-kupu misalnya, dan kemudian melihat gambar kupu-kupu atau kupu-kupu yang lainnya, maka si anak akan membangun konsep mengenai binatang ini, sehingga akhirnya tersimpanlah konsep kupu-kupu itu di memorinya. Yang ketiga, memori kata. Memori kata adalah memori yang mengaitkan konsep dengan wujud bunyi dari konsep tersebut. Seorang yang lupa nama suatu benda gagal memanfaatkan memorinya. Selanjutnya, menurut William James, tahun 1841 sampai 1910, terbagi 2, memori pendek dan memori panjang. Memori pendek terbagi menjadi 2 subbagian, memori sejenak dan memori kerja. Sesuai dengan namanya, memori pendek merujuk pada macam memori yang menahan informasi secara temporer, sampai memori itu dilupakan atau dimasukkan ke dalam memori panjang. Memori pendek yang sejenak merujuk pada informasi yang dapat ditahan pada saat informasi itu diperoleh, sehingga fokus pada alir otak yang sedang melaju. Kapasitas memori seperti ini terbatas. Ia hanya dapat menahan sekitar 7 digit angka atau ihwal. Inilah pula sebabnya mengapa nomor telepon di kebanyakan negara adalah maksimal 7 angka. Memori pendek yang sejenak juga tidak tahan lama, maksimal 30 detik. Memori pendek sejenak dapat diperpanjang untuk beberapa menit dengan cara pengulangan pada saat kita mau menelpon seseorang. Misalnya, kita mengulang nomor yang diberikan sebelum kita meminjat nomor-nomor itu. Perpanjangan seperti ini membuat memori pendek sejenak menjadi memori kerja. Karena perbedaan yang sangat tipis ini, orang seringkali pula menyatukan memori pendek sejenak dan memori kerja menjadi memori pendek saja. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembentukan dan pemakaian memori. Memori dapat dipakai dalam 3 bentuk, yaitu input, penyimpanan, dan output. Input yang merupakan menerima masukan baik lisan maupun tulisan, kemudian memberikan interpretasi tentang masukan untuk memahaminya. Misalkan, biasanya seseorang hanya memperhatikan makna, bukan kata demi kata. Oleh karena itu, yang disimpan di memori berupa isi dari keseluruhan kata. Tahap penyimpanan merupakan proses menyimpan informasi berupa memori pendek. Artinya, ihwal
visual yang dirasakan tidak perlu atau hanya diperlukan sementara disimpan di memori pendek. Misalkan, penyanyi yang dapat menyanyikan lagu bahasa Inggris tanpa ia mengerti bahasa Inggris. Tahap output memiliki dua cara yang dipakai, yaitu rekognisi dan recall. Rekognisi merupakan proses panggilan memori dengan meminta seseorang untuk dapat merekognisi sesuatu yang telah diberikan pada sebelumnya. Misalkan, seseorang diminta menjawab apakah benda yang ditujukan kepadanya telah dilihat sebelumnya. Recall merupakan panggilan memori yang diminta untuk menyatakan sesuatu yang telah dilihat atau didengar sebelumnya. Misalkan, seseorang diminta untuk menyebutkan nama benda yang telah diperlihatkan sebelumnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpanan memori. Memori dalam ilmu psikologi disebutkan sebagai proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal ini merupakan gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan akan dipersepsikan lalu disimpan di dalam otak. Memori bersifat sementara ataupun permanen. Memori juga bisa terlupakan atau bisa juga dipanggil kembali di saat dibutuhkan. Peranan sistem saraf pusat dalam menghantarkan informasi bersifat sensorik, yang merupakan sistem kerja yang utama. Apabila terjadi gangguan dalam penghantaran informasi, maka informasi tidak dapat tersimpan dengan baik. Bagaimana seseorang mengingat sesuatu? Daya ingat alias memori itu memang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami. Ada beberapa tipe memori dalam melakukan berbagai hal, yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Kemudian, di manakah memori disimpan? Para ahli mengatakan bahwa tidak terletak pada satu tempat di otak saja. Penyimpanan memori bukanlah kata yang disimpan, melainkan makna. Begitu makna suatu ujaran ditangkap, maka kata-katanya sudah tidak diperlukan lagi. Makna merupakan suatu kalimat yang mudah dipahami, yang ditentukan dengan jumlah derivasi oleh kalimat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurang jelas dalam menyampaikan materi. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.